kita akan belajar bersama-sama mengenai puisi. Nah, telah kita ketahui bahwa di masa pandemi sekarang banyak sekali anak-anak di luar sana yang semangatnya menurun karena tidak adanya pertemuan tatap muka dengan gurunya. Dan untuk sekarang kita akan mencoba belajar bersama mengenai puisi. Di dalam materi puisi yang nanti saya akan bahas, saya akan membahas yang pertama ada dari definisi puisi. Yang kedua ada dari ciri-ciri puisi. Yang ketiga, struktur puisi. Yang keempat, jenis puisi. Dan yang terakhir, kita akan contohkan mengenai contoh puisi. Langsung saja kita lihat materinya sekarang. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi dari puisi. Apa sih pengertian dari puisi? Nah, puisi merupakan suatu karya sastra yang berasal dari curahan hati atau ungkapan dari penyair. Selain tadi definisi puisi yang sudah saya sampaikan, ada juga beberapa ahli mengatakan mengenai apa pengertian dari puisi. Nah, para ahli yang pertama yaitu dari Herman J. Waluyo. Waluyo berkata bahwa puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi rima dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias atau imajinatif. Dan ada juga para ahli lainnya mengatakan mengenai definisi dari puisi, yaitu ada dari Aisyah. Aisyah mengatakan bahwa puisi merupakan hasil penafsiran penyair terhadap kehidupan. Oke, kita langsung masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua itu mengenai ciri-ciri puisi. Ciri puisi yang pertama apa ya kira-kira? Ciri puisi yang pertama adalah penulisan dalam puisi dituangkan dalam bentuk bait yang di dalamnya itu terdapat baris-baris, bukan dalam bentuk dialog seperti naskah drama atau seperti paragraf dalam bentuk prosa. Seperti itu ciri yang pertama. Untuk ciri-ciri puisi yang kedua yaitu diksi yang digunakan di dalam puisi bersifat kias, padat, dan indah. Nah, untuk ciri-ciri puisi yang terakhir adalah di dalam puisi mengenai setting, tokoh, dan alur tidak terlalu ditonjolkan. Oke, kita langsung masuk ke materi selanjutnya mengenai jenis-jenis puisi. Nah, kira-kira ada berapa ya jenis-jenis puisi? Jenis-jenis puisi ada 3. Yang pertama adalah puisi lama. Yang kedua adalah puisi baru. Dan yang ketiga ada puisi kontemporer. Nah, langsung saja untuk penjelasan dari puisi lama. Telah kita ketahui bahwa puisi lama merupakan puisi yang masih terikat oleh berbagai aturan seperti jumlah kata, jumlah baris, persajakan, jumlah satu kata dalam setiap baris, irama puisi, dan lain sebagainya. Itulah dari pengertian puisi lama. Untuk jenis puisi yang kedua yaitu ada dari puisi baru. Nah, puisi baru di sini ialah jenis puisi yang lebih bebas dibandingkan dengan puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, maupun rima. Nah, contoh dari puisi baru di sini yaitu ada balada, ode, epigram, dan lain sebagainya. Untuk jenis puisi yang terakhir yaitu ada puisi kontemporer. Nah, puisi kontemporer di sini merupakan
jenis puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional puisi itu sendiri. Jenis puisi ini juga selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tidak lagi mementingkan tentang irama, gaya bahasa, dan hal-hal lainnya. Nah, dalam puisi kontemporer di sini umumnya terdapat pada puisi lama dan puisi baru. Setelah saya memaparkan mengenai definisi dari puisi lama, nah di dalam puisi lama tersebut ada beberapa jenis di dalamnya. Jenis yang pertama itu ada pantun. Teman-teman semua pasti sudah tidak asing lagi mengenai pantun. Nah, pantun di sini itu berasal dari kata panuntun yang asalnya itu dari Minangkabau. Nah, jenis yang satu ini awalnya dipakai untuk menjalin pergaulan di masyarakat. Nah, apa sih ciri-ciri dari pantun agar kita lebih mudah memahami apa itu pantun? Nah, pantun memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu setiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, memiliki rima A, B, A, B. Yang keempat, baris pertama dan kedua berisi sampiran, baris ketiga dan keempat berisi isi. Nah, untuk jenis puisi lama yang kedua yaitu Karmina. Karmina memiliki syarat yang tidak berbeda jauh dengan pantun. Karmina juga bisa dibilang adalah jenis pantun singkat. Ciri-cirinya yaitu tiap bait terdiri atas 2 baris. Ciri yang kedua yaitu tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ciri yang ketiga, rima ada di setiap frasa dengan pola A, B, A, B. Ciri yang keempat, frasa pertama di baris pertama berima sama dengan frasa pertama di baris kedua. Begitu pula dengan frasa selanjutnya di setiap baris. Dan ciri dari Karmina yang terakhir adalah baris pertama sebagai sampiran, sedangkan isi ada di baris kedua. Nah, untuk ciri puisi lama yang ketiga adalah talibun. Ketika kita tadi membahas tentang Karmina bahwa dikatakan sebagai puisi singkat, talibun adalah sebaliknya. Jenis puisi lama yang satu ini seperti pantun, namun memiliki baris yang lebih panjang. Nah, aturannya seperti ini. Yang pertama yaitu setiap baitnya memiliki baris berjumlah genap, namun lebih dari 4. Aturan yang kedua adalah jumlah suku kata setiap baris berkisar 8 sampai 12. Aturan yang ketiga, memiliki rima A, B, C, A, B, C. Dan aturan yang terakhir adalah setengah dari jumlah baris per bait di bagian awal adalah sampiran. Selanjutnya adalah isi. Ciri puisi lama yang selanjutnya adalah seloka. Jika dilihat dari strukturnya, jenis puisi lama yang satu ini sangat mirip dengan pantun. Yang paling membedakan adalah letak isi. Nah, ciri-cirinya dari seloka adalah tiap bait minimal terdiri atas 4 baris, dapat lebih asal genap. Nah, ciri yang kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ciri yang ketiga, tiap baris adalah isi puisi, dan ciri yang terakhir memiliki rima A, B, A, B. Selanjutnya jenis dari puisi lama adalah mantra. Tidak ada ciri khusus untuk mantra. Puisi lama yang dianggap memiliki kekuatan gaib ini dapat dikatakan sebagai jenis puisi lama yang pertama kali berkembang. Satu-satunya ciri khas dari mantra adalah ada sebagian kata-kata yang diulang untuk memberi rasa sugesti bagi yang mendengar. Nah, itulah mantra. Selanjutnya ada syair. Syair di sini yaitu jenis yang satu ini lebih ke arah bercerita. Mengenai aturannya sendiri itu ada. Yang pertama ada tiap bait terdiri atas 4 baris.
Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, setiap baris adalah isi dan saling berkait. Dan yang terakhir, memiliki rima a, 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 a. Nah, jenis puisi lama yang terakhir yaitu gurindam. Kita tadi telah bahas mengenai Carmina dapat dikatakan sebagai pantun singkat. Gurindam adalah syair yang singkat. Nah, ciri-ciri dari gurindam adalah yang pertama, tiap bait terdiri atas 2 baris. Ciri yang kedua adalah tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, memiliki rima a, a. Dan yang terakhir, tiap baris adalah isi. Nah, teman-teman semua, itulah jenis-jenis dari puisi lama. Untuk itu, semoga teman-teman bisa memahaminya ya sampai di sini, karena kita akan masuk ke materi jenis-jenis dari puisi baru. Oke, teman-teman semua, kita langsung masuk ke materi jenis-jenis dari puisi baru. Nah, di dalam puisi baru ini ada 7 jenis. Nah, jenis yang pertama langsung saja ya, yaitu ada balada. Mungkin teman-teman masih asing atau terdengar yang sudah pernah dengar di sini balada. Nah, saya ingin jelaskan sedikit mengenai balada ya. Balada merupakan sebuah puisi yang berisi kisah atau cerita tertentu. Nah, di dalam balada di sini itu merupakan puisi baru yang terdiri dari 3 bait dengan masing-masing bait terdiri atas 8 baris. Nah, skema rima yang digunakan dalam balada di sini ada A, B, A, B, B, C, C, B. Nah, kemudian juga beralih dengan skema rima A, B, A, B, B, C, B, C. Itulah jenis puisi baru yang pertama yaitu balada. Nah, jenis puisi baru yang kedua yaitu ada himne. Himne merupakan sebuah puisi yang berisi pujian untuk Tuhan, dewa, pahlawan, tanah air atau alma mater. Nah, di sini himne menjadi sebuah puisi yang dinyanyikan juga bisa gitu. Ada juga salah satu contohnya yang bisa kita sampaikan lewat nyanyian tersebut. Nah, untuk jenis puisi baru yang ketiga itu ada ode. Ode merupakan puisi yang berisi sanjungan atau pujian. Nah, kata-kata di sini digunakan bernada anggun tapi resmi. Nah, untuk jenis puisi yang keempat yaitu epigram. Epigram adalah puisi yang memuat tuntunan dalam hidup. Jadi itu dalam jenis puisi baru yang satu ini itu memuat pengingat untuk kita selalu beramal selagi kita masih hidup seperti itu. Nah, untuk jenis yang kelima itu ada romansa. Nah, ini romansa ini pasti tidak asing lagi ya teman-teman semua. Biasanya biasa dipakai oleh kaum muda ya. Nah, kata romansa di sini berasal dari bahasa Perancis yaitu romantik. Nah, yang berarti keindahan perasaan. Nah, romansa adalah puisi baru yang merupakan luapan perasaan cinta kasih. Tadi yang saya bilang bahwa romansa di sini merupakan sudah tidak asing lagi oleh khalayak muda di luar sana. Nah, yang keenam itu ada elegi. Elegi di sini berkebalikan dengan romansa. Elegi merupakan puisi yang berisi tentang kesedihan. Nah, apa sih tujuan dari puisi elegi ini? Tujuan dari puisi elegi ini untuk mengungkapkan rasa duka, sedih, rindu, terutama karena kepergian seseorang atau penyesalannya di masa lalu. Sedih banget ya. Nah, yang terakhir di sini ada satira. Satira adalah puisi yang memuat sindiran kepada penguasa atau orang yang memiliki posisi atau jabatan. Nah, tokoh sastrawan yang paling dikenal dalam penulisan puisi satira itu pasti teman-teman sudah tahu semua ya, yaitu W.S. Rendra. Banyak sekali puisi dari W.S. Rendra ini yang isinya itu kritikan terhadap para penguasa atau para orang-orang di sana yang memiliki jabatan seperti itu. Nah, teman-teman semua, itulah jenis-jenis puisi baru. Nah, kita langsung saja
masuk ke materi selanjutnya, yaitu jenis puisi kontemporer. Baik teman-teman semuanya, terima kasih ya yang masih menonton video saya. Di sini saya ingin lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu jenis-jenis puisi kontemporer. Nah, apa saja sih jenis-jenis puisi kontemporer itu? Jenis puisi kontemporer itu ada, yang pertama itu ada puisi mantra. Nah, tadi saya sudah dijelaskan ya mengenai apa sih mantra itu, yaitu berupa syair. Nah, mantra di sini pertama kali diperkenalkan oleh Sutarji Kalsumbahri. Nah, tadi juga saya sudah paparkan ciri-cirinya. Jadi, puisi kontemporer di sini yaitu tadi kan pengertiannya itu ada di dalam puisi baru dan ada juga di dalam puisi lama. Nah, di sini ada salah satu jenisnya itu mantra. Ada lagi nih jenis yang kedua yaitu puisi mbeling. Apa ya? Rasanya asing sekali gitu kata mbeling ini. Nah, kata mbeling berasal dari bahasa Jawa yang berarti nakal atau sulit diatur. Nah, arti kata mbeling ini ternyata sesuai dengan ciri khas puisi ini. Nah, apa saja ciri-ciri puisi mbeling di sini? Yaitu biasanya berisi kritik sosial untuk pemerintah. Ada juga dapat juga digunakan untuk menyindir penyair puisi jenis yang lain. Dan yang terakhir, pengarang mengutamakan unsur kelakar tanpa ada unsur tersirat. Nah, itu dia. Selanjutnya yang ketiga itu ada puisi konkret. Nah, konkret di sini merupakan puisi yang menitik beratkan tampilan grafis pada susunan katanya. Susunan grafis dapat menyerupai gambar tertentu. Jadi ini lebih kepada fisik dari puisi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada puisi tanpa kata. Waduh, apa ya kira-kira puisi tanpa kata dari jenis puisi kontemporer di sini? Nah, sesuai dengan namanya, puisi ini tidak menggunakan kata untuk mengungkapkan ekspresinya. Sebagai gantinya digunakan titik, garis, huruf atau simbol tertentu. Nah, ini menarik sekali untuk kita bahas nanti ya, atau teman-teman semua yang ingin mencari tahu bagaimana puisi tanpa kata ini. Nah, selanjutnya di sini ada puisi mini kata. Wow, puisi ini merupakan jenis puisi kontemporer yang minim sekali menggunakan kata, akan tetapi dilengkapi simbol lain berupa huruf, garis atau tanda baca seperti itu. Yang keenam di sini ada puisi multilingual. Puisi multilingual menggunakan kata atau kalimat dalam berbagai bahasa, baik bahasa daerah atau bahasa asing seperti itu. Yang terakhir di sini ada puisi suprakata. Puisi ini adalah puisi yang menggunakan kata-kata konvensional dan susunannya dijungkir balikan sehingga menciptakan kosakata baru yang belum ditemui sebelumnya. Nah, aspek bunyi dan ritme merupakan hal yang paling ditonjolkan. Dalam puisi ini lebih mirip dengan puisi mantra karena digunakan untuk merangsang timbulnya suasana magis seperti itu. Nah, ada juga puisi idiom baru. Puisi idiom baru ini merupakan jenis puisi yang terakhir ya. Puisi idiom baru menggunakan idiom baru di dalamnya. Kata yang digunakan dalam puisi ini diungkapkan dengan cara baru sehingga mengandung nyawa yang baru pula. Nah, idiom yang digunakan dalam puisi ini adalah idiom yang jarang digunakan seperti itu. Oke teman-teman semua, yang tadi saya paparkan merupakan jenis-jenis puisi kontemporer. Mungkin teman-teman semua masih asing atau anak-anak semua di sini masih asing mengenai kok jenisnya seperti ini. Ada yang puisi tanpa kata, ada yang puisi minim kata, tapi itulah jenis dari puisi kontemporer. Semoga kedepannya kita akan lebih terus mempelajari ilmunya, bisa teman-teman gali di luar, tidak hanya di dalam video yang saya paparkan kali ini. Terima kasih yang sudah setia menonton video pembelajaran puisi oleh saya Sri Wahyuningsi. Tadi saya sudah memaparkan mengenai definisi puisi, ciri-ciri puisi, jenis-jenis puisi dan struktur puisi. Nah, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga teman-teman semua bisa bermanfaat dan tidak sampai di sini untuk belajar mengenai puisi, karena banyak sekali sumber-sumber yang bisa teman-teman dapatkan di luar sana mengenai pembelajaran dari puisi. Karena puisi dari dulu sampai saat itu masih sering digunakan oleh khalayak umum.
bahkan untuk pembelajaran di sekolah, untuk kehidupan sehari-hari yang lainnya. Oke teman-teman semuanya, sebelum saya tutup pembelajaran kali ini, saya di sini ingin membacakan salah satu puisi favorit saya dari dulu ya, dari semenjak saya sekolah. Ini puisi yang berjudul Orang-orang Miskin. Penasaran? Penasaran? Yuk kita tonton puisi yang nanti saya. Orang-orang miskin, karya W.S. Rendra. Orang-orang miskin di jalan, yang tinggal di dalam selokan, yang kalah di dalam pergulatan, yang diledek oleh impian, janganlah mereka ditinggalkan. Angin membawa bau baju mereka, rambut mereka melekati bulan purnama. Wanita-wanita bunting berbaris di cakrawala, mengandung buah jalan raya. Orang-orang miskin, orang-orang berdosa, bayi gelap dalam batin. Rumput dan lumut jalan raya tak bisa kamu abaikan. Bila kamu remehkan mereka, di jalan kamu akan diburu bayangan. Tidurmu akan penuh dengan igauan, dan bahasa anak-anakmu sukar kamu terka. Jangan kamu bilang negara ini kaya, karena orang-orang berkembang di kota dan di desa. Jangan kamu bilang dirimu kaya, bila tetanggamu memakan bangkai kucingnya. Lambang negara ini mestinya terompah dan melaju, dan perlu diusulkan agar ketemu presiden tak perlu berdasi seperti Belanda, dan tentara di jalan jangan bebas memukul mahasiswa. Orang-orang miskin di jalan masuk ke dalam tidur malam. Perempuan-perempuan bunga raya menyuapi putra-putramu. Tangan-tangan kotor dari jalanan meraba-raba kaca jendelamu. Mereka tak bisa kamu biarkan. Jumlah mereka tak bisa kamu mistik menjadi nol. Mereka akan menjadi pertanyaan yang mencegat ideologimu. Gigi mereka yang kuning akan meringis di muka agamamu. Kuman-kuman spinis dan TBC dari ganggang gelap akan hinggap di gorden presidenan dan buku programa gedung kesenian. Orang-orang miskin berbaris sepanjang sejarah, bagai udara panas yang selalu ada, bagai gerimis yang selalu membayang. Orang-orang miskin mengangkat pisau-pisau tertuju ke dada kita atau ke dada mereka sendiri. Oh, kenangkanlah, orang-orang miskin juga berasal dari kemah Ibrahim. Terima kasih. Baik teman-teman, itulah pembacaan salah satu puisi dari saya. Semoga teman-teman suka dengan puisi yang saya bacakan, karena puisi orang-orang miskin di situ merupakan salah satu puisi favorit saya, yang merupakan salah satu kritik untuk pemerintah kita semua. Nah teman-teman, seluruh materi mengenai puisi sudah saya sampaikan, dari definisi sampai ke contoh yang tadi saya bacakan. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari pembelajaran kali ini, dan tidak putus di sini. Teman-teman bisa mencari sumber referensi lainnya untuk terus belajar mengenai materi puisi. Bahkan tidak hanya materi puisi, tetapi materi-materi yang lainnya yang berkenaan dengan sastra maupun bahasa. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih sekali lagi telah menonton video saya, video pembelajaran saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya dedikasikan untuk para petani. Mata luka sengkon karta, serupa mas kumambang, pupuh mengantarkan wejangan hidup, kecapi dalam suara sunyi menyendiri,
Pupuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara genting. Terluka, melukai, luka-luka menganga akibat ulah manusia. Terengah-engah dalam tabung dan selang. Aku, seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak, Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Pemusnahan golongan kiri, PKI, wajib mati, pemimpin otoriter, repelita, rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Di tahun-tahun berikutnya, kudapati penembak misterius. Tak ada salah apalagi benar. Tak ada hukum negara. Pembantaian di mana-mana, diburu sampai godor di mulut, dor di kepala, diikat tali, dikepani karung. Penguasa punya tahta yang tidak ada, bisa diada-ada. Akulah Sengkon yang sakit, berusaha mengenang setiap luka. Di dada, di punggung, di batuk yang berlapis tuberkulosis. Malam Jumat 21 November 1974. Setiap malam Jumat, Yasin dilantunkan dengan hikmat. Bintang-bintang berzikir di kedipannya. Suara-suara binatang melengkingkan pujian untuk Tuhan. Istriku masih mengenakan mukena, mengambilkan minum dari dapur. Di kejauhan terdengar warga desa gaduh. Ya, adili saja si keluarga rampok itu. Usir saja dari kampung sini, bakar saja rumahnya. Betul. Di lubang bilik ada banyak obor dan petromak menyala, teriakan tegas. Saudara Sengkon, saudara sudah dikepung ABRI. Kamu selamat menyerahlah. Saudara tidak bisa kabur. Istriku kaget. Kok kamu, Kang? Kebingungan. Demi Allah, saya tidak berbuat jahat. Masih dalam suara yang sama. Kalau saudara tidak mau keluar dalam hitungan 3, kami akan mengeluarkan tembakan peringatan. 1, 2, 3, secepatnya aku bisa. Di pintu, ratusan warga mulai melontarkan sumpah serapah. Anjing, babi, bagung, tai, sampah. Segalanya ada di mulut warga. Kata-kata tak mewakili peri kemanusiaan. Warga desa bengis seperti serigala. Tak ada rasa kasihan. Dari batu sampai bambu, dari golok sampai balok diacung-acungkan ke arahku. Serentak berkata, Allahu Akbar. Batu, bambu dan balok berterbangan ke arahku. Saudara-saudara sekalian, tolong hentikan, biarkan pengadilan yang memutuskan hukuman. Aku masih diselimuti kebingungan, disambut raja seluruh badan kepalaku ditolong senjata laras panjang, mendekati puluhan ABRI dan polisi. Ya, kantung saja. Dasar orang yang tak tahu diri. Sampah masyarakat.
sampai gara-gara sia anjing. Tudak! Aku dikerumuni pukulan warga ABRI dan polisi. Ikut-ikutan menendang. Dan suara tembakan di langit terdengar sayup. Aku terkapar di tanah. Seorang ABRI menggusurku. Darah dan besek tanah bercampur di rubuh. Aku dilemparkan ke atas bak mobil. Kondisi antara sadar dan tidak. Selang kejadian, sesosok tubuh lemparkan lagi ke atas bak mobil. Kuperhatikan wajah yang penuh luka itu. Karta, kami ditangkap atas tuduhan perampokan juga pembunuhan. Sengkon dan Karta, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.